Bab 582, bertemu Phoenix lagi, 1. Pertama-tama, ada banyak iblis di tanah terlantar. Jika dia membawa orang ke sana untuk membangun kota, para pekerja itu akan menjadi santapan iblis dalam waktu singkat. Kedua, tujuan Shen Yanxiao adalah untuk membangkitkan iblis, bukan untuk membasminya. Oleh karena itu, dia tidak dapat membawa tim besar ke sana untuk membantai iblis. Pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang tepat? Dia menghitungnya. Ada dua kelompok orang yang dia percayai. Kelompok pertama adalah orang-orang berdarah campuran dari Graveyard of the Sun, mereka ada di kasino. Kelompok kedua adalah Cave Wolves Mercenary Group. Shen Yanxiao yakin bahwa kedua kelompok orang itu tidak akan menimbulkan masalah baginya. Selain itu, ada sekitar 100 orang dalam kedua kelompok itu. Mereka tidak akan menimbulkan masalah di hadapan pasukan yang terdiri dari puluhan ribu setan. Shen Yanxiao memutuskan bahwa sebelum dia berangkat ke tanah terlantar, dia akan mengunjungi kota hitam dan Akademi Saint Laurent untuk menipu mereka agar pergi bersamanya. Di saat yang sama, ia tidak akan mampu mengurus setan-setan itu dalam waktu singkat, apalagi jika ia harus melakukannya seorang diri. Pada dasarnya, Paman Sembilan dan orang-orangnya adalah sekelompok penduduk desa yang sederhana. Mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah makhluk yang kuat. Karena itu, Shen Yanxiao tidak akan mengharapkan mereka untuk menghadapi para iblis. Adapun kelompok tentara bayaran Serigala Gua, meskipun mereka kuat, mereka harus menderita korban jika mereka harus melawan iblis. Dia tahu bahwa dia harus berusaha keras untuk membatasi hilangnya iblis, dia harus mengalahkan iblis dengan kekuatan absolut dan kemudian berbicara tentang cara mengembangbiakkan mereka. Mereka yang mampu mengalahkan iblis termasuk Shen Yanxiao, burung vermilion, dan dewa pembunuh yang menggemaskan. Shen Yanxiao mengusap dagunya, lalu duduk. Dia merasa tidak punya cukup keripik di tangannya. Benar, Shen Yanxiao teringat sesuatu. Dia segera bangkit dan berlari ke kamar burung vermilion. Burung vermilion sedang berada di meja makan sambil menikmati semua makanan lezat. Tuannya tiba-tiba masuk ke kamarnya, dan dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk menelan pangsit yang telah dia masukkan ke dalam mulutnya. Si Phoenix kecil berdiri di atas piring sambil mencoba bertarung dengan pangsit udang yang besar. Burung vermilion berkedip. Burung vermilion, bawalah Little Phoenix bersamamu, lalu bawalah aku kembali ke rumah gadismu, kata Shen Yanxiao dengan tergesa-gesa. Rumah perawanku. Vermilion tercengang. Banyak pertanyaan berkecamuk dalam benaknya. Kapan dia punya rumah seperti itu? Bukankah itu sesuatu yang akan dimiliki wanita manusia setelah dia menikah? Apakah dia telah menikah dan tidak mengetahuinya? Lembah lava, kata Shen Yanxiao sambil berdeham. Tidak bisakah kau berbicara seperti manusia normal? Burung vermilion tidak bisa berkata apa-apa. Hanya tuannya yang bisa mengatakan sesuatu yang lucu dan menyebalkan, yang sangat mengganggunya. Cepatlah, jangan menunda-nunda, Shen Yanxiao mendesaknya. Burung vermilion meletakkan sumpitnya dengan enggan dan mengambil Phoenix kecil, yang sedang memegang erat pangsit, dan melemparkan binatang kecil itu ke kepalanya. Burung Phoenix kecil itu tidak senang. Ia belum kenyang. Bagaimana ia bisa dipisahkan dari makanannya? Itu pelecehan. Hukuman atas pelecehan anak harus dikenai sanksi hukum. Burung Phoenix kecil itu membuka mulutnya tanda protes, lalu menarik rambut burung vermilion, seolah-olah ia akan melawannya jika ia tidak memberinya makanan. Burung vermilion merasa tak berdaya saat meletakkan pangsit di kepalanya. Dia merasa kepalanya berubah menjadi sarang burung. Tak lama kemudian, Shen Feng mengetahui bahwa Shen Yanxiao sedang menuju lembah lava. Ia tidak bertanya lebih lanjut dan hanya memberitahu orang-orangnya untuk menyiapkan kereta kuda bagi cucunya. Bab 583, bertemu Phoenix lagi, 2. Begitu melihat kereta, burung vermilion menjadi pucat. Dia tidak mau masuk, apapun yang terjadi. Dia lebih suka berubah dan membawa Shen Yanxiao saat terbang daripada naik kereta. Lan Fengli juga ikut bersama mereka. Jadi, Shen Yanxiao meraih Lan Fengli dengan tangan kirinya, memeluk Phoenix kecil dengan tangan kanannya, dan duduk di punggung burung vermilion setelah ia bergeser. Saat mereka terbang melawan angin, Shen Yanxiao mulai menyenandungkan lagu. Mereka terus maju menuju lembah lava. Dengan kecepatan vermilion bird, mereka tiba di tujuan dalam waktu kurang dari sehari. Burung vermilion kembali berwujud manusia. Hatinya berdarah saat ia melihat wilayah yang dulunya miliknya. Kedua Phoenix telah menempatinya, belum lagi tuannya yang telah membawanya pergi.
Dia tidak dapat menemukan rumah yang sebenarnya, bahkan jika dia ingin melarikan diri dari rumah. Mereka berjalan ke lembah lava yang panas. Panasnya tidak melukai satupun dari mereka. Akhirnya, Phoenix kecil itu menghabiskan seluruh pangsit. Ia berjongkok di kepala burung vermilion, puas, untuk beristirahat. Orang akan terkejut mengetahui bahwa burung sekecil itu bisa mendengkur. Tidak ada yang berubah di lembah lava. Shen Yanxiao dan yang lainnya memasuki gua tanpa hambatan. Tidak lama kemudian, mereka menemukan kedua burung Phoenix itu sedang tertidur lelap di dalam gua yang luas itu. Gua itu tampaknya tidak terlalu ramai, meskipun ada dua burung Phoenix besar di sana. Shen Yanxiao menatap kedua burung Phoenix yang masih tertidur lelap. Dia tidak tahu bagaimana membangunkan mereka. Untungnya, kedua Phoenix itu perlahan terbangun setelah merasakan kehadiran yang tidak dikenal. Detik berikutnya, dua bola api merah menyala menyelimuti mereka. Setelah api itu padam, mereka kembali dalam wujud manusia. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Phoenix jantan memandang para tamu di dalam gua sementara Phoenix betina bersandar padanya. Pandangannya tertuju pada Phoenix kecil di kepala burung vermilion. Shen Yanxiao terkejut. Ketika pertama kali bertemu dengan Phoenix, dia sedang menyamar. Bagaimana mereka bisa mengenalinya? Binatang mistis dapat mengenali orang lain melalui aura mereka. Jadi, penyamaranmu tidak memengaruhi mereka. Suara Xiu bergema. Dia telah menjawab pertanyaan Shen Yanxiao dengan waktu yang tepat. Bagaimana menurutmu di sini? Shen Yanxiao tersenyum. Itu menyelamatkannya dari kesulitan memperkenalkan diri. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Ini habitat yang cocok untuk kami. Kami bersyukur telah menerima banyak dukungan dari keluargamu. Phoenix jantan menyampaikan rasa terima kasihnya dengan tulus. Binatang-binatang ajaib menikmati habitat yang tenang. Sama-sama, anggap saja ini kompensasi kecil untukmu. Shen Yanxiao terkekeh. Dia melihat Phoenix betina mungil itu menatap Phoenix kecil di kepala burung vermilion. Shen Yanxiao mengangkat Phoenix kecil yang sedang tertidur itu, melangkah maju, dan menyerahkannya padanya. Burung Phoenix betina menatap anak yang sedang tidur di pelukannya sambil meneteskan air mata. Namun, sesaat kemudian, dia menatap Shen Yanxiao dan burung vermilion dengan bingung. Mengapa bulunya belum rontok? Cabut bulunya. Shen Yanxiao bingung. Burung Phoenix jantan menjelaskan, saat lahir, bayi burung Phoenix hanya memiliki sedikit bulu halus. Namun dalam sebulan, bulu halus tersebut akan berangsur-angsur surut, dan bulu asli akan tumbuh. Sudah beberapa bulan berlalu, tetapi tampaknya bulu halus tersebut masih ada. Kami penasaran tentang hal itu. Shen Yanxiao terkejut, dia tidak tahu apapun tentang itu. Bab 584, bertemu Phoenix lagi 3. Burung Phoenix kecil itu sudah seperti itu sejak ia tinggal bersama Shen Yanxiao. Meskipun burung vermilion bersikap seolah-olah tidak menyukai burung Phoenix kecil, ia merawatnya dengan saksama. Bahkan saat makan, si kecil menikmati prioritas pilihan. Burung vermilion akan makan hanya setelah burung Phoenix kecil itu kenyang. Sampai batas tertentu, Shen Yanxiao merasa burung vermilion memiliki bakat untuk menjadi ayah yang penyayang. Dia hanya terlalu bangga. Itu saja, saya tidak tahu. Selalu seperti ini. Shen Yanxiao bingung. Phoenix kecil itu sudah beristirahat dengan baik dan makan dengan cukup. Phoenix kecil itu bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun, apalagi bulunya yang rontok. Burung Phoenix betina menepuk-nepuk bulu burung Phoenix kecil dan berkata, biasanya kamu memberinya makan apa? Ia memakan apapun yang kita makan. Shen Yanxiao mengatakan yang sebenarnya padanya. Para Phoenix saling memandang. Mereka akhirnya melihat masalahnya. Temanku, ia masih muda dan belum bisa mencerna makanan yang kalian manusia makan. Makanan-makanan itu bisa memastikan ia tidak akan kelaparan, tetapi ia tidak bisa tumbuh dengan makanan-makanan itu. Shen Yanxiao teringat saat Phoenix kecil dengan senang hati memakan pangsit. Dia mulai bergumam sendiri. Sementara anak-anaknya biasanya minum susu, dia tidak melihat ada masalah dengan Phoenix kecil yang memakan makanan lain. Apakah harus minum susu? Kami yang harus disalahkan. Kami tidak memberitahu Anda bahwa ketika Phoenix masih muda, kami minum embun untuk tumbuh. Untungnya, anak kami masih muda. Belum terlambat untuk diperbaiki. Mereka tidak menyalahkan Shen Yanxiao. Mereka merasa cukup bersalah karena membutuhkan orang lain untuk membesarkan anak mereka. Mereka tidak bisa bertengkar dengannya. Lagi pula, Shen Yanxiao masih remaja.
Bagaimana mungkin mereka mengharapkan seorang anak membesarkan bayi? Baiklah kalau begitu. Shen Yanxiao mengangguk. Dia ingat mengapa dia ada di sana. Hari ini aku di sini untuk mengirim Phoenix kecil itu kembali kepadamu, kata Shen Yanxiao. Para Phoenix terkejut. Apakah anak kita menjadi beban bagimu? Apakah dia nakal? Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya. Phoenix kecil itu lucu dan menggemaskan, tetapi aku akan segera berangkat ke tanah terlantar. Itu bukan tempat yang aman, dengan iblis berkeliaran di mana-mana. Aku khawatir aku tidak akan punya cukup energi untuk mengurus Phoenix kecil itu. Itulah sebabnya aku mengirimkannya kembali kepadamu. Tanah terlantar. Para Phoenix terkejut mendengar bahwa Shen Yanxiao harus pergi ke tanah terlantar. Tanah terlantar adalah tempat para iblis biasa berkumpul. Itu tanah yang berbahaya. Mengapa kau harus pergi ke sana? Para iblis adalah manusia yang terlalu berbahaya. Jika memungkinkan, mohon pertimbangkan kembali. Phoenix jantan itu tulus ketika mengatakan itu. Shen Yanxiao telah memberi mereka sarang dan bahkan merawat Phoenix kecil itu untuk mereka. Mereka menganggap manusia itu sebagai teman mereka. Binatang ajaib lebih setia kepada teman dibandingkan manusia. Shen Yanxiao menjawab, saya sangat menyadari bahaya di sana, tetapi saya harus pergi. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi kita manusia memiliki aturan kita sendiri. Saya telah menerima tugas bahwa saya harus membangun kota di tanah terlantar. Sebelum saya menyelesaikan tugas saya harus tetap di sana. Kedua Phoenix itu saling memandang dengan khawatir. Apakah kamu harus? Shen Yanxiao mengangguk. Baiklah, kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Jika perlu, kirimkan seseorang kepada kami, dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Phoenix jantan itu berjanji padanya. Shen Yanxiao tersenyum. Perjalanan ini sangat berharga. Phoenix kecil telah dikembalikan ke orang tuanya yang sebenarnya. Sudah waktunya bagi Shen Yanxiao untuk pergi. Bab 585, bertemu Phoenix lagi 4. Sebelum mereka pergi, burung vermilion melangkah ke Phoenix betina dan melihat bola bulu yang telah meringkuk di rambutnya selama berbulan-bulan. Dia tidak mau berpisah dengan Phoenix kecil itu. Dasar bocah kecil, akhirnya, kau bisa pergi, dan aku akhirnya bebas. Mulai sekarang, kau harus mendengarkan orang tuamu. Burung vermilion dengan lembut menyodok Phoenix kecil yang sedang tidur. Burung Phoenix kecil itu mungkin merasakan sesuatu telah terjadi. Ia membuka matanya yang lelah dan melihat jari burung vermilion. Karena kebiasaan, burung Phoenix kecil itu mengusap-usap jari itu. Burung vermilion memaksakan senyum. Ia meletakkan tangannya kembali, dan melangkah mundur ke arah Shen Yanxiao, siap untuk pergi. Ketika Phoenix kecil yang baru saja bangun melihat burung vermilion berbalik dan tampak kesal karenanya, tiba-tiba Phoenix kecil mengepakkan sayapnya dan melompat keluar dari tangan Phoenix betina. Burung Phoenix betina berteriak ketakutan. Ia melihat burung Phoenix kecil itu menggerakkan kaki-kakinya yang pendek dan berusaha keras mengejar burung vermilion sambil mengeluarkan suara cucu karena cemas. Cu, Phoenix kecil itu tidak tahu apa yang telah terjadi. Yang dapat dikatakannya hanyalah bahwa keluarganya akan pergi, mereka bermaksud meninggalkannya. Kepanikan menyebar di dalam hatinya. Ia masih muda, dan langkahnya lambat. Meski begitu, Phoenix kecil itu berjuang menuju burung vermilion, tidak mau menyerah. Yang dapat dilihat Phoenix kecil hanyalah burung vermilion yang semakin menjauh. Phoenix kecil itu terkejut. Ia terus berlari. Dengan cakar kecilnya di tanah, Phoenix kecil itu tanpa sengaja jatuh dengan keras. Suara kecil yang dibuatnya mengejutkan seseorang mungil di depannya. Burung vermilion berbalik dan melihat Phoenix kecil berusaha keras mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Dia bisa melihat jejak air mata di mata besar itu. Hati burung vermilion terasa sakit. Perasaan itu berbeda dengan saat Shen Yanxiao menghilang. Dia tidak dapat mengatakan dengan pasti apa itu. Burung Phoenix betina khawatir dengan anaknya. Ia bergegas menghampirinya dan menggendong burung Phoenix kecil itu. Namun, burung Phoenix kecil itu tidak ingin mempedulikan hal lain. Ia hendak melompat keluar dari pelukan burung Phoenix betina untuk mengejar burung vermilion. Baiklah, Phoenix jantan menatap bayinya dengan sakit kepala. Phoenix kecil itu tidak rela berpisah dengan burung vermilion. Setelah ragu-ragu, Phoenix jantan akhirnya berkata, "Temanku, tolong tunggu." Shen Yanxiao berbalik perlahan dan menatap Phoenix yang ragu-ragu. Apa itu? Yah, anak kami tampaknya tidak ingin berpisah denganmu.
Bagaimana dengan ini? Jika kau harus pergi ke tanah terkutuk, maka kami akan pergi bersamamu. Kau dapat menganggap ini sebagai kompensasi atas bantuanmu, kata Phoenix jantan. Itu adalah keputusan yang dibuat setelah banyak pertimbangan. Burung Phoenix kecil tidak ingin jauh dari burung Vermilion. Bahkan jika para Phoenix memaksanya untuk tinggal, mereka takut burung Phoenix kecil itu tidak akan bahagia. Selain itu, para Phoenix khawatir tentang Shen Yanxiao jika dia pergi ke tanah terlantar. Situasi itu telah memudahkan mereka untuk membuat keputusan bahwa mereka harus pergi bersama Shen Yanxiao sebagai gantinya. Dengan begitu, Phoenix kecil bisa merasa terhibur, dan mereka bisa membalas kebaikan Shen Yanxiao. Itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Dengan serius, Phoenix jantan mengangguk. Kalau begitu, terima kasih banyak. Shen Yanxiao mengucapkan terima kasih. Burung Phoenix betina memeluk burung Phoenix kecil yang sedang memberontak dan menyerahkannya kepada burung Vermilion. Saat Phoenix kecil itu sudah dekat dengan burung Vermilion, ia mulai mengepakkan sayapnya sambil naik ke kepala burung Vermilion. Phoenix kecil itu mencengkeram rambut burung Vermilion dengan giginya, takut burung Vermilion akan meninggalkannya lagi. Bab 586, bisakah kamu menjadi lebih tak tahu malu? 1. Orang-orang lain di dalam gua tersenyum ketika mereka memperhatikan apa yang dilakukan si Phoenix kecil. Namun, tidak ada yang menyadari jejak seringai nakal yang terpancar dari mata Shen Yanxiao. Dia menepuk kepala burung Vermilion dan berbisik dengan suara yang hanya bisa didengarnya sendiri, "Aku tidak membesarkanmu dengan sia-sia." Sebenarnya, Shen Yanxiao telah berencana menggunakan Phoenix kecil sebagai umpan untuk mengelabui dua Phoenix besar agar pergi bersamanya. Meskipun tanah terlantar itu berbahaya, dengan perlindungan burung Vermilion, tidak akan pernah terjadi hal buruk pada Phoenix kecil itu. Dia pergi ke sana untuk mengembalikan Phoenix kecil itu kepada pasangan itu dengan harapan dapat memikat mereka ke dalam rencananya. Phoenix kecil bergantung pada burung Vermilion, jadi akan sulit bagi pasangan Phoenix untuk memisahkan mereka. Karena Shen Yanxiao telah menyatakan bahwa dia harus pergi ke tanah terlantar, kedua Phoenix harus pergi bersamanya, entah demi anak mereka atau untuk membayar utang budi. Rencana Shen Yanxiao sempurna. Dia membidik titik lemah kedua Phoenix untuk memancing mereka masuk ke dalam perangkapnya. Mereka melakukannya secara sukarela. Kedua Phoenix tidak akan pernah tahu bahwa Shen Yanxiao telah menipu mereka, dan mereka bahkan senang melakukannya. Oleh karena itu, Phoenix kecil itu ada di sana untuk menipu orang tuanya. Kepercayaan diri Shen Yanxiao meningkat berkat kerja sama kedua Phoenix. Dia memiliki 3 binatang mistis di timnya. Tidak seorang pun akan mampu mengalahkannya di benua cemerlang, apalagi membangun kota di tanah terlantar. Shen Yanxiao memberitahu Phoenix bahwa dia akan pergi dalam 7 hari dan menunggunya di luar gerbang kota. Setelah beberapa saat terpisah dari burung Vermilion, si Phoenix kecil tidak mau menjauh sedikit pun dari sahabatnya. Ketika mereka meninggalkan lembah lava bersama Phoenix kecil, Shen Yanxiao merasakan jantungnya menari. Akhirnya, saat dia melihat senyum puas di wajah tuannya, Vermilion Bird menyadari apa yang telah terjadi. "Kau berencana untuk mengelabui para Phoenix agar pergi ke tanah terkutuk bersamamu, kan?" Shen Yanxiao menggoyangkan satu jari. "Mereka tidak tertipu. Itu hanya rencana. Tunggu sebentar." Di mana Vermilion Bird mempelajari kata tertipu. Burung Vermilion mendengus dan menatap tuannya dengan jijik. Berani sekali, terlalu berani. Dia tidak hanya menipu Phoenix kecil, tetapi dia juga menipu orang tuanya. Hanya tuannya yang tidak tahu malu yang bisa melakukan hal seperti itu. Shen Yanxiao mengangkat bahu. Dia menganggap penghinaan Vermilion Bird sebagai pujian. Dia menepuk bahu Vermilion Bird dan berkata, "Hentikan omong kosongmu dan mari kita cepat kembali. Aku masih punya banyak hal yang harus kuurus." Shen Yanxiao harus mempersiapkan banyak hal untuk membangun kota di tanah terlantar. Ada banyak setan di sana, jadi dia harus menyiapkan semuanya. Makanan, rempah-rempah, peralatan, pakaian, dan obat-obatan merupakan barang-barang paling berharga di tanah terkutuk. Koin emas tidak memiliki nilai di sana. Oleh karena itu, sejak dia kembali ke ibu kota, Shen Yanxiao telah membuat persiapan. Pada akhirnya, barang yang paling ia butuhkan adalah uang. Uang tidak pernah menjadi masalah bagi Shen Yanxiao. Segala sesuatu yang dapat diselesaikan dengan uang bukanlah masalah baginya. Namun, dia tidak akan pernah menggunakan uangnya sendiri untuk membeli barang-barang itu.
Kota itu adalah negeri yang makmur, jadi dia selalu bisa memanfaatkan sumber daya lokalnya. Bab 587, bisakah kamu menjadi lebih tak tahu malu? 2. Cakar jahat seseorang telah mencapai ibu kota lagi setelah setengah tahun damai. Dalam semalam, hampir semua keluarga kaya di ibu kota menjadi korban. Sejumlah besar koin emas raib tanpa jejak. Sementara itu, tidak ada satupun barang berharga yang hilang. Dua entitas yang paling menderita adalah Departemen Keuangan dan bank terbesar di ibu kota. Keluarga-keluarga kaya di ibu kota menjadi sangat marah keesokan harinya. Karena kesal, mereka semua menawarkan hadiah untuk menangkap pencuri yang tidak beretika itu. Mereka bahkan bersikeras memukuli pencuri itu sampai mati. Pencuri yang tidak beretika itu pergi ke sebuah toko dan menghabiskan banyak uang. Dia membeli 10 cincin interspatial dengan ruang penyimpanan 100 meter kubik. Kemudian, dia menuju ke pasar. Ketika dia memasuki sebuah toko, dia akan melambaikan tangannya dan menunjuk berbagai barang di toko. Bukan ini, bukan ini, bukan ini. Bungkus semua yang lain untukku. Tidak seorang pun pernah melihat orang yang suka menghambur-hamburkan uang seperti itu. Dia juga tidak mau menawar harga, jadi pemilik toko senang sekali. Dia telah membeli 5 toko herbal dan 7 toko pakaian. Bahkan tidak ada satupun biji-bijian yang dapat ditemukan di salah satu dari 12 toko yang menjual biji-bijian. Bahkan 3 toko senjata tidak memiliki satu pun belati. Hari itu sungguh ajaib. Keluarga-keluarga kaya yang dirampok si pencuri menangis. Sementara para pemilik toko yang menjual semua barang di gudang mereka tertawa terbahak-bahak. Ada yang gembira, ada pula yang sedih. Bahkan ketika dia menyia-nyiakannya seperti itu, Shen Yanxiao hanya mengisi 2 cincin interspatial. Persediaan di toko terbatas, tidak mudah untuk mendapatkan semua yang dia butuhkan. Karena itu, Shen Yanxiao harus mencari 4 binatang buas yang kembali bersamanya. Shen Yanxiao mengundang teman-temannya, ditambah anggota keluarga tambahan, ke restoran paling mewah di ibu kota. Saat mereka duduk di suite yang elegan dan mewah, keempat sahabat itu menatap Shen Yanxiao, yang berseri-seri karena kebahagiaan. Tadi malam, itu kamu, kan? Tang Nazi menyipitkan matanya. Dia mengubah kata-katanya menjadi sebuah pertanyaan sambil menatap Shen Yanxiao yang menyeringai, tetapi dia yakin akan jawabannya. Itu pasti kamu. Yang Si yakin akan hal itu. Itu sungguh mengerikan. Yan Yu menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Qi Xia tersenyum. Jarang sekali dia tidak mengucapkan komentar sarkastis. Li Xiaowei bingung dengan kata-kata misterius mereka. Apa yang sedang kamu bicarakan? Tanyanya. Tang Nazi meletakkan satu tangan di bahu saudaranya dan berkata, tadi malam, 230 keluarga kaya lainnya di ibu kota ini mengalami perampokan lemari uang. Total kerugiannya mencapai lebih dari 50 juta koin emas. Lebih dari 50 juta koin emas. Li Xiaowei menelan ludah. Dia tumbuh sebagai orang biasa. Dia belum pernah melihat 5.000 koin emas, apalagi 50 juta koin emas. Siapa yang melakukan itu? Tanya Li Xiaowei. Selama beberapa saat, orang lain serentak melirik Shen Yanxiao yang tengah mengambil makanan dengan sumpitnya. Li Xiaowei berkedip. Dia merasa sulit untuk mempercayainya. Kamu tidak mengatakan. Sebelum Li Xiaowei sempat menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba melihat Shen Yanxiao mengangkat tangannya yang lain. Sebuah liontin kristal transparan tergantung di tangannya. Wajah Li Xiaowei menjadi gelap. Liontin itu diberikan kepadanya oleh ayahnya dan Tang Nazi setelah dia kembali ke keluarga kura-kura hitam.